Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda dan berada. Pada saat ini kita hendak menyampaikan rute-rute syariat daripada perjalanan ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat. Jadi selama ini kita sholat dalam artian sembahyang, yaitu berwudu, datang ke masjid, berdiri di atas sajadah, angkat takbir, dan seterusnya hingga salam. Nah, mengenai masalah ingatan kita mau kemana-mana, mau ke kantor, ke kebun, atau apa, selama ini tidak terlalu begitu kita persoalkan, tidak terlalu begitu kita permasalahkan. Tetapi sebenarnya pada saat itu kita sedang berada dalam suatu posisi yang tidak pas, yang tidak benar menurut aturan Allah dan Rasul-Nya. Kenapa sedemikian? Semestinya kita itu khusyuk, terfokus hanya kepada Allah dan Rasul di tempat pertemuan dengan Tuhan. Begitu saudaraku. Sehingga di sini kita dituntut oleh Allah untuk mengenal dan mengetahui suara kata sebutan kita dalam sholat. Dalam istilah umumnya, kita harus mengerti bacaan sholat itu sendiri. Seandainya itu belum, kata Allah, jangan dulu dekat untuk melaksanakan sholat itu. Jangan dulu dekat. Makanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau saya tidak salah itu pada surat An-Nisa ya. Dijelaskan bahwa sebagaimana yang Allah dan Rasul jelaskan di dalam kitab Quran. Apa kata Allah? Yang kata itu nyata pada Rasul, yang kata itu nyata pada Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, dikatakan di situ bunyinya begini. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma la taqulun. Jadi kalau dalam bahasa kitanya, wahai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Sehingga kamu mengerti apa sih yang kamu ucapkan, yang kamu suarakan, yang kamu katakan seketika kamu sholat itu. Nah jadi kalau kita mabuk, otomatis lemah ingatan kita. Rendah kesadaran kita. Bahkan bisa dikatakan kita tidak sadar. Tidak tahu suara, tidak tahu kata. Tidak tahu ucapan kita seketika kita sedang sholat. Makanya oleh Allah itu dilarang. Jangan kamu mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Sampai kapan? Yaitu sampai kita ingat, merasakan, sadar terhadap apa yang kita ucapkan. Begitu saudaraku. Nah kalau orang mabuk sih wajar-wajar saja dia tidak ingat, tidak merasakan, tidak sadar apa yang ia katakan. Karena mereka minum minuman tua. Karena mereka sedang mabuk. Dilarang oleh Allah. Yang jadi masalah adalah kita yang tidak minum tua ini, kita yang tidak mabuk ini, adakah patut kita tidak mengerti dengan suara kita sendiri, kata kita sendiri, ucapan kita sendiri seketika kita berdialog dengan Allah? Nah ini menurut saya ini tidak pas.
atau kurang wajar. Nah, oleh karena itu, ya yang mabuk saja dilarang oleh Allah untuk dekat melaksanakan sholat. Apalagi kita yang tidak mabuk. Berarti sudah berlebih-lebihan, sudah keterlaluan apa yang kita lakukan. Begitu saudaraku. Nah, oleh karena itu, ya perlu kita tingkatkan, kita angkat, ya, kita tunjukkan kepada diri kita sendiri kepahaman suara, kepahaman kata, dan kita mengerti apa yang kita ucapkan. Supaya apa? Supaya mantap sholat itu, mantap perjalanan batin itu, sehingga kita bisa menyatukan rasa kita kepada Rasul, Rasul itu dengan Allah. Nah, ini adalah awal daripada kita cerita tentang kajian sholat hakikat. Nah, sekarang kita masuk kepada rute-rute perjalanan kita menuju Allah di dalam sholat. Nah, pertama kali kita digiring oleh Allah dan Rasul adalah untuk menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Nah, karena ini adalah ceritanya adalah cerita kebatinan, ya bukan zahir lagi ya, bukan syariat lagi. Maka pengertian wajah di sini bukan muka ini, ya, bukan wajah ini, tetapi wajah diri kita sebenarnya diri, wajah ruh. Apa itu? Nah, itulah dia. Rasa kita, ingatan kita menjelma ianya menjadi kesadaran. Nah, kesadaran itulah yang kita arahkan, yang kita bawa ianya menuju rute-rute perjalanan itu, menuju Tuhan. Nah, pertama kali Allah dan Rasul mengarahkan kita kepada ya Masjidil Haram. Sebagaimana dikatakan, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Wa min haitsu ma kuntum fawalu wajhaka satral. Dimanapun kamu berada, ya, ataupun dimanapun kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah wajah rohani, wajah ruh, wajah diri kita sebelah diri. Dia adalah rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita. Diarahkan ke sana. Nah, itu rute yang pertama. Kemudian rute yang kedua adalah Fatahizumi maqama Ibrahim musola. Ya, kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Nah, ini kalau saya tidak salah di surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi makom Ibrahim itu adalah tanda Ka'bah. Ka'bah itu adalah tanda Baitullah, yaitu Baitullah hakikat. Nah, katakanlah ini makom Ibrahim. Boleh kita ambil di sini, kita ambil di sana, kita ambil di sini dan di mana saja. Pokoknya di sekitar makom Ibrahim. Nah, sadarkah kita pada saat itu? Kalau tubuh badan jasad kita ada di negeri kita masing-masing. Kalau saya di Bengkulu nih, sedang berada dalam masjid, tubuh saya. Tapi ingatan saya, perasaan saya, kesadaran saya digiring ke Masjidil Haram, digiring ke makom Ibrahim. Ya, makom itu bukan makam ya. Kalau makam kuburan. Kalau makom itu tempat tegak. Nah, mengambil sebagian daripada itu untuk kita sholat. Sudah. Kemudian digiring lagi oleh Allah. Digiring lagi oleh Rasul. Kepada, yaitu kepada Ka'bah. Dengan kalimat, "Falyabudu robba hazal bait." Kau sembah Tuhan rumah ini. Jadi yang kita sembah itu adalah Tuhan rumah, bukan rumah. Ya, waktu itu menunjuk kepada Ka'bah dianya. Makanya saya katakan, orang mengatakan umat Islam itu menyembah Ka'bah atau menyembah batu yang dikasih kiswah, itu tidak benar. Karena
kota Mekah, Masjidil Haram, Makam Ibrahim, Ka'bah, itu hanya rute-rute perjalanan rohani kita menuju Allah dalam bentuk hadapan. Dalam bentuk hadapan. Jadi kita hanya menghadap kepada Ka'bah itu, saudara. Nah, setelah kita berada di depan Ka'bah, maka kita masuk kepada rute berikutnya. Yaitu dengan ingatan kita, dengan rasa batin kita, dengan kesadaran kita, kita masuklah ke dalam rumah. Nah, dikendaki masuk ke rumah yang lama, ke tempat Baitullah Hakikat. Tapi tidak mungkin kita bisa masuk ke Baitullah Hakikat. Maka masuklah rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita ke dalam Ka'bah. Nah, setelah kita merasa di situ, apa yang terjadi? Tidak ada lagi kota Mekah, tidak ada lagi Masjidil Haram, tidak ada lagi Makam Ibrahim. Bahkan Ka'bah itu sendiri saat itu sudah tidak ada lagi dalam pandangan batin kita. Nah, kita sudah berada pada jihad yang 6. Tidak atas, tidak bawah, tidak muka, tidak belakang, dan tidak pula kanan dan kiri. Kita berada pada posisi tengah, saudaraku. Sesuai dengan kalimatnya, umat wasato, umat pertengahan. Nah, hal ini bisa kita lihat pada firman Allah yang bunyi sebagai berikut. Mari kita lihat catatannya. Oke? Karena tanpa catatan nanti kita salah dalam menyampaikan. Baik. Nah, ini kita bacakan firman Allah. Jadi begini. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah. Nah, dalam bahasa kitanya begini. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang kosong, yang tidak dihuni. Ya, kita lanjutkan lagi. Fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna. Jadi tidak ada dosa atas kamu memasuki rumah yang kosong, yang tidak dihuni saat itu, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Ya, Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini adalah surat An-Nur, surat nomor 24, ayat 29. Begitu, saudaraku. Nah, sedemikian. Jadi setelah kita berada di dalam itu, ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita tidak lagi bercerita tentang negeri Mekah, Masjidil Haram, Makam Ibrahim, dan Ka'bah. Tidak lagi. Kita fokus kepada yang kita cari. Siapa yang kita cari? Pertama, Allah. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang ianya tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Ada tidak di dalam itu? Jawabnya, tidak ada. Lalu siapa lagi yang kita cari? Yang kita cari adalah Rasul. Ternyata Allah gaib, Rasul juga gaib. Itu. Makanya Rasul diberi tubuh yang disebut dengan Nabi. Kebenaran beliau adalah orang Arab, anak Abdullah, anak Aminah, yang lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Nah, adakah kita lihat Rasul di situ? Ya, karena Allah gaib, Rasul gaib, ya tentu tidak. Nah, makanya kita cari Nabi. Adakah Nabi kita lihat di situ? Jawabnya tidak juga. Tidak ada. Karena Nabi sudah wafat. Dia terkubur di Madinah, bukan di Mekah. Dan kita pernah ke sana. Sewaktu haji, sewaktu umroh. Berjalan di depan makam beliau. Tercium sudah. Tersebar sudah bau wangi. Daripada makamnya beliau saat itu. Menyentuh hati, sahdu dirasa, meneteskan air mata.
sambil berucap, "Ya Rasulullah, akhirnya aku sampai juga di tempat makamnya engkau. Di tempat tubuh muliamu dikebumikan." Nah itu. Nah, tidak ada kita temukan di dalam Ka'bah itu. Nah, lalu siapa lagi yang akan kita cari sebagai hadapan kita di dalam sholat saat itu? Ingat ya, kita belum sholat itu. Kita sedang mencari hadapan. Akhirnya kita teringat ucapan Nabi Muhammad. Sebenarnya itu adalah ucapannya Allah yang nyata pada Rasul, ucapannya Rasul yang nyata pada Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Usia Islam ini, umurnya Islam ini yaitu 15 abad sejak dari hari ini. Makanya setiap 100 tahun atau 1 abad akan diutus oleh Allah mujadid atau pembaru untuk kalian. Kenapa? Karena ajaran Islam sudah mulai merenggang, menjauh daripada hakikat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Habis 100 tahun, muncul 100 tahun kemudian, diutus lagi. Hingga hari ini kita sudah berada pada abad ke-15. Artinya, hanya satu lagi mujadid yang kita tunggu. Yaitu mujadid yang ke-15. Dialah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu artinya orang yang mengetahui pengetahuan Allah dan Rasul, pengetahuan alam semesta, pengetahuan agama bagi siapapun. Dan dia adalah pewaris daripada ilmu para nabi-nabi. Itulah al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah mujadid dan dia pun bisa dikatakan aulia. Nah, di momen ini semua kelompok-kelompok Islam mengakui bahwa mujadid yang ke-15, al-ulama warasatul anbiya atau aulia yang ke-15 ini adalah guru mereka. Dari thariqat ini mengatakan bahwa gurunya mereka itu mujadid. Dari kelompok ini gurunya mereka itu mujadid. Dari kelompok ini guru mereka itu yang disebut dengan mursyid yang dihadapi waktu itu. Nah, sikap mereka menghadapi guru mereka seketika sholat belum dikumandangkan, seketika hubungan rasa diri kepada Rasul dan Allah belum dilakukan, itu masih wajar-wajar saja. Tidak ada pertentangan, tidak ada bersalahan dengan ajaran Islam. Kenapa Pak Abu Fikri berkata sedemikian? Sebab Nabi Musa juga mengalami hal itu, saudaraku. Coba saudaraku lihat pada surat Toha ya, surat nomor 20 ya, ayat 14. Di situ kita temukan kalimat yang berbunyi, Inani anallah la ilaha illa ana wa'buduni wa aqimis sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak adalah Tuhan itu, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Nah, di dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Begitu. Jadi ini adalah pengalaman Nabi Musa yang diceritakan kepada Nabi Harun, kepada Yusya bin Nun dan kepada Bani Israel saat itu. Nah, bocoran pengetahuan ini kita tangkap. Ada ianya di dalam kitab Quran, kitab kita. Yaitu surat Toha, surat nomor 20 ayat 14. Nah, di situ dijelaskan oleh sosok itu. Dia berkata kepada Musa, "Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak adalah Tuhan itu. Akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat." Nah, di dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Jadi Musa kalau sholat, ia mengingat beliau. Sosok tadi. Nah, sayang 1000 kali sayang, kaum akhir zaman ini, umat akhir zaman ini mengartikan sosok itu adalah Allah. Mentang-mentang dia berkata, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kita katakan dia itu Allah. Sebenarnya yang berkata kepada Musa, yang bertemu dengan Musa, yang dia meminta Musa mengingat beliau saat itu, bukan Allah. Lalu bagaimana persoalannya Pak Abu Fikri? Ya kan kita sudah tahu.
Allah itu kan nama zat. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Itulah Allah. Nah, sementara Allah ini ingin menyatakan suaranya, ingin menyatakan katanya, menunjukkan perbuatannya kepada kaum dan umat ini. Bagaimana caranya? Maka Allah membangkitkan sifatnya, ya, wujud sertanya, yaitu seorang Rasul yang dirasulkan. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini adalah Rasul yang dirasulkan oleh Allah sebagai perwujudan daripada Allah itu sendiri. Ingat, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan Nabi Muhammad, bukan orang Arab, bukan anak Abdullah, anak Aminah. Kalau itu ada casingnya, tubuhnya, badannya, jasadnya. Kita tidak cerita itu. Kalau dipahami ini. Ya. Nah, itulah yang bertemu dengan Musa. Pada waktu itu dia bersosok, bertubuh, berbadan, berjasad, disesuaikan dengan situasi kondisi orang-orang di zaman itu. Konon kabarnya dia adalah seorang laki-laki yang gagah, yang tampan, bercahaya wajahnya, bermahkota, berbaju indah dan bersayap pakaiannya. Berkata dia kepada Musa, "Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak adalah Tuhan itu, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat." Nah, di dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku loh. Ya, yang kau ingat adalah aku. Akhirnya kita kira itu Allah. Padahal dia adalah sifatnya Allah. Wujud serta Allah. Yang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah bagi kaum. Itulah Rasul yang dirasulkan. Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saudaraku. Jadi seketika dia mengatakan aku ini adalah Allah, dia tuh mengatakan kata Allah. Bukan dia Allah. Dia tuh mengatakan kata Allah kepada Musa. Kalau dia bukan Allah, dia adalah sifat Allah. Dia adalah wujud serta Allah. Dia adalah Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Tetapi dia mengatakan kata Allah kepada Musa. Gitu saudara. Makanya dikatakannya, sembah oleh kamu kandaku dan dirikan sholat. Nah, di dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Jadi jelas, Nabi Musa ketika sholat dia menatap kepada wajah beliau itu. Melihat kepada rupa beliau itu, sosok beliau itu. Tapi ingat, kejadian ini adalah sebelum takbiratul ihram. Sebelum sholat itu diangkat. Sebelum rasa ini disatukan kepada rasanya Rasul. Wujud serta Allah yang saya ceritakan tadi. Itu saudaraku. Ya karena tidak mungkinlah Allah akan berbicara kepada manusia. Kecuali di balik tabir. Nah, di balik tabir itu termasuklah melalui Rasul. Rasul dirasulkan tadi. Jadi sebagai tabirnya adalah Rasul yang dirasulkan tadi. Allah gaib, Rasul gaib. Makanya si Rasul tadi beri sosok tubuh badan jasad yang bentuk rupanya, model manusianya sesuaikan pada zaman itu, saudaraku. Nah itu. Nah nanti pada momentum terakhir, yaitu pada tahun 571, itu yang tampil sosok lain lagi. Sosok orang Arab. Ya, anak Abdullah, anak Aminah. Tetapi isi dalamnya tetap Rasul yang dirasulkan, yang pernah dilihat oleh Musa, yang pernah dilihat oleh nabi-nabi lain, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, ya, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, sampai Isa, termasuk Ismail, putranya beliau Ibrahim tadi. Semua mereka pernah bertemu dengan wujud serta Allah.
Rasul yang dirasulkan ini, tapi bentuk dan rupa beliau itu berbeda-beda. Makanya saya katakan bahwa wujud serta Allah tadi, sifatnya Allah tadi, Rasul yang dirasulkan tadi, dia punya tubuh, badan, jasad yang disesuaikan bentuk tubuhnya sesuai dengan zaman orang-orang pada saat dia menemui para nabi-nabi tersebut. Itu saudaraku. Loh, kenapa tidak Allah langsung berbicara kepada Musa misalnya? Atau berbicara langsung kepada Adam sampai Idris, Nuh, Saleh, dan seterusnya sampai Isa. Kenapa tidak Allah langsung? Kata Allah melalui Rasulnya tadi. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu berkata-kata langsung kepada manusia. Nabi Adam itu kan manusia itu. Idris manusia, Nuh manusia, Hud manusia, Lut manusia, Ibrahim manusia, Ismail manusia, Ishak manusia, Yakub manusia, Yusuf manusia, dan seterusnya sampai ke Isa. Manusia semua. Tidak mungkin Allah berbicara kepada dia langsung. Ya. Nah, disinilah kehebatan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Allah, wujud serta Allah. Dia langsung berbicara dengan Allah. Dia langsung menangkap suara Allah tanpa hijab, tanpa harus ditutup-tutupi. Sebegitu hebat dan kuatnya Muhammad, wujud serta Allah di saudaraku. Nah, kalau orang-orang seperti kita, ya, bahkan bisa jadi orang-orang seperti Nabi Adam sampai ke Isa, mendengar jeritan orang yang ada di dalam tubuhnya seketika dia sudah mati, bisa jadi binasa. Karena Rasulullah pernah berkata, seandainya bukan takut karena kalian binasa, maka aku minta kepada Allah, kamu mendengarkan suara mayat atau roh itu seketika tubuhnya sudah jadi mayat. Jadi orang-orang yang sudah mati tubuhnya itu, ada kalanya rohnya kembali kepada Tuhan, ada kalanya rohnya terjebak di dalam tubuhnya. Makanya seketika rohnya keluar, jiwanya keluar, rohnya menetap. Melihat saat jiwa itu dicabut oleh malaikat maut. Seketika dia dimandikan, kata Nabi Muhammad, pelan-pelan dia sakit. Kenapa? Yang merasa masih ada di tubuhnya. Seketika ditandu dia ke kuburan, dia berkata, kalau orang baik, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Kalau dia orang buruk, orang jahat, dia akan berkata, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Maka wajarlah kalau Mungkar dan Nangkir bertanya kepadanya seketika ia ada dalam kubur. Tentang 6 hal. Siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu atau Nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, kemana kiblatmu, siapakah saudaramu. 1 kali pertanyaan tidak terjawab, 100 kali cambuk, 100 kali siksa diberikan kepada ruh yang terjebak dalam tubuh tadi. Nah, rata-rata mereka ditenggelamkan ke dalam bumi yang paling bawah. Terbakar rasa dirinya bersama magma yang ada di pertengahan bumi, saudaraku. Sampai hari kiamat. Hari kiamat di sini adalah hari berbangkit maksudnya ya. Hari zilzalah itu. Nah, bagi mereka yang baik, mereka bisa menjawab, menjelaskan. Nah, itu pun ditanya bukan masalah siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, apa agama, bukan itu yang ditanya. Karena mereka adalah orang baik, orang yang benar semasa hidupnya. Lalu yang ditanya itu apa? Mengapa kamu terjebak dalam tubuhmu? Kamu kenal Allah, kenal Rasul. Kamu sholat menghadap Allah, menghadap Rasul. Lalu kenapa kamu tidak kembali kepada Allah dan Rasul saat ini? Pertanyaannya seperti itu. Dan dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Aku belum dapat pelajarannya. Ya mungkin saja dia sudah dapat pelajaran tapi belum ngeh saat itu. Lalu dia mati. Tubuhnya mati kalau dia enggak. Nah, akhirnya Allah dan Rasul memberikan peluang kepadanya untuk melihat momentum seketika dia bersyahadat di hadapan Allah dan Rasul saat itu. Nah, kejadian ini ada pada surat Al-A'raf ayat 172. Kan ada itu. Wa iz agaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatum wa ashhadahum ala anfusahum. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin.
Ingatlah, seketika kami mengeluarkan keturunan Adam, yaitu anak-anaknya. Nah ini cerita fisik ini. Tapi seketika kalimatnya menjurus kepada wa asyhadum ala anfusahum, itu bukan lagi fisik tapi menjurus kepada rohnya, kepada dirinya sebenar diri. Nah seketika kami tanyakan kepada rohnya mereka, adakah tidak aku ini dengan Tuhan engkau? Karena dia melihat, mendengar berhadapan langsung kepada dia dengan Tuhan, maka dia menjawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan engkau. Makanya mereka bersujud, mereka berkata sambil mengucapkan lafaz, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat waktu itu, yang ku dengar suaranya waktu itu, ku hadapi waktu itu, tidak Allah, melainkan utusannya, sifatnya, wujud sertanya, namanya Muhammad. Nah, momentum inilah yang diperlihatkan oleh Allah Rasul kepada beliau yang tidak bisa kembali rohnya saat itu kepada Tuhan. Dia terjebak di dalam tubuh, tapi kan dia orang baik, maka cuma itu yang dipertanyakan. Maka ditanyalah oleh Munkar Nangkir, siapakah beliau wujud serta Allah itu? Yang kau lihat saat itu, yang kau lihat saat ini. Maka dia mengatakan, itulah Muhammad, wujud serta Allah, sifat Allah, Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Nah makanya dia di-off-kan, diistirahatkan, ditidurkan dalam istilah kitanya. Sehingga terjadi pecah langit, pecah bumi, hancur alam semesta, menjelma menjadi neraka, yang kita sebut dengan izazul ardu zilzalaha tadi. Waktu itu dia dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali. Sambil dia berkata, ya wailana memba'atsana min marqadina. Nah itu dia. Waduh celaka aku. Siapakah yang membangunkan aku daripada tidurku? Nah kemudian mereka itu diangkat oleh Allah melalui para malaikat petugas ke tempat yang tinggi, Al-A'raf. Kenapa? Karena belum ada pengadilan, diangkat mereka ke situ. Seketika melihat ke kanan, mereka tersenyum karena mereka melihat ahli sorga. Melihat ke kiri, mereka menangis karena dia melihat ahli neraka. Begitu saudaraku. Nah, sedangkan mereka-mereka yang tahu tempat kembali sebelum dia mati adalah mematikan hawa nafsunya. Sebelum dia kembali, dia sudah kembali sebelumnya seperti yang kita ceritakan hari ini. Maka rohnya keluar dulu. Barulah jiwanya dicabut oleh malaikat maut, oleh Israel. Nah inilah prosesi yang disampaikan oleh Allah Rasul pada saat kita khutbah Jumat. Kan ada kalimat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang percaya kepada Tuhan, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati, jangan sampai malaikat maut datang kepada kamu, jangan sampai Israel menjemput kamu. Kamu belum sampai negeri selamat. Kamu belum tahu apa itu negeri selamat. Dan kamu belum pernah ke tempat itu. Jangan sampai terjadi bahaya. Kamu akan merasakan sakaratul maut. Kamu akan ditanya di kubur. Walaupun kamu diangkat ke Ar-A'ab, tempat yang tinggi, kamu juga akan dihisab. Lama kisahnya itu. Jangan sampai seperti itu. Jangan. Makanya ayat ini, pernyataan ini wajib hukumnya dibaca setiap khutbah Jumat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati. Jangan sampai kamu bertemu dengan Israel sedangkan kamu belum sampai di negeri selamat. Nah inilah tujuan kaji kita. Kita ingin mati sebelum mati. Ingin kembali sebelum dikembalikan. Nah dengan cara sholat inilah. Nah bagi mereka ini, ya sebelum Israel datang, malaikat maut datang, ruhnya sudah panggil atau dipanggil oleh Allah Rasul terlebih dahulu. Maka keluarlah dia seperti air keluar dari cerek, ditampung dengan cawan atau gelas. Dibawalah dia ke hadapan Allah. Tapi belum langsung kepada Allah. Kenapa? Karena belum terjadi kiamat. Maka dia berada pada posisi transit.
Tapi lumayan, yaitu di surga, saudaraku. Nah, seketika dia berada di pintu surga, dia berdiri di situ. Nah, barulah malaikat maut mencabut jiwanya. Nah, itu. Ini kita kadang-kadang antara roh dengan jiwa kita tidak bisa membedakan. Kalau jiwa ini sudah ada di tubuh kita sejak kita daripada air spermatozoa. Sejak kita berasal dari air mani, sudah ada jiwa itu dalam tubuh mungil kita itu. Ya, coba perhatikan. Air mani atau spermatozoa itu kalau kita bawa ke laboratorium, kan dia sudah hidup. Tapi yang jadi manusia cuma 1, 2, atau 3. Atau 4, paling banyak 5 lah kira-kira begitu. Kembar namanya. Jadi dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berkembang dalam rahim perempuan. Tepat 4 bulan 10 hari, barulah roh daripada Allah ditiupkan ke dalamnya. Nah, yang hidup dalam tubuh tadi, sebelum roh masuk namanya jiwa, yang ditiupkan itu adalah namanya ruh. Jadi ruh ini duluan berangkat keluar. Karena dia ikut kaji ini, paham ini. Karena dia mati sebelum mati. Karena dia kembali sebelum dikembalikan. Dan sudah berangkat dia. Sudah sampai dari pintu surga, tempat transit. Nah, barulah si jiwa tadi dicabut oleh malaikat maut. Akhirnya dia keluar. Akhirnya dia ngomel, marah-marah kepada malaikat maut. Mana kembaranku tadi? Mana saudaraku tadi? Mana dianya yang berserta aku hidup di dalam tubuh tadi? Mana dianya? Kata malaikat maut, dia sudah dahulu dipanggil oleh Allah dan Rasul. Dia sudah berangkat di tempat transit itu surga. Oh, tidak bisa begitu, kata si jiwa. Aku memang bajingan, aku memang preman, aku memang jahat tadinya. Karena akulah manusia, akulah jiwa, akulah hawa nafsu dan syaitan. Tetapi Allah dan Rasul membimbing aku, membina aku untuk menjadi baik melalui beliau tadi. Akhirnya aku menjadi baik, aku menjadi benar, dan aku mendukung semua program dia menuju Allah dan Rasul. Nah, sekarang aku ditinggalkan, enggak mau aku. Mana dia? Nah, akhirnya Allah dan Rasul menyeru dia melalui suara malaikat. Apa bunyinya? Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ya, masuklah kamu ke dalam hambaku. Kemudian masuklah kamu ke dalam surgaku. Kan begitu kalimat Allah dan Rasul yang ada pada kitab Quran, saudaraku. Nah, akhirnya dengan adanya seruan tadi, malaikat maut pun mengantarkan dia ke tempat di mana sang roh tadi masih berdiri di depan pintu surga. Setelah dia bertemu, dia gembira. Dia tersenyum, dia tertawa. Kemana sampean, kok ninggalkan saya? Lah memang begitu aturannya. Saya duluan keluar, baru Anda. Nah, maka terdengarlah kalimat fadkhuli fil badi. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam hambaku. Artinya, bersatulah kamu kembali. Setelah ruh dengan jiwanya bersatu, maka terbentuklah tubuh baru, saudaraku. Badan baru, jasad baru. Barulah berlaku kalimat fadkhuli fil jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Makan, minumlah, tidur, senang-senanglah kamu di dalamnya. Sebegitu indahnya. Tetapi itu adalah tempat transit, saudaraku. Tempat menunggu momentum di mana pengadilan itu dibuka. Nah, sementara mereka nunggu di situ. Apakah mereka akan dihisap? Tidak. Tapi dia hanya menunggu momen dan waktu saja. Menunggu orang selesai dihisap. Kelompok surga ini ada 2. Satu, ada tetap di dalam surga itu saja. Karena sebatas itulah amalan pengamalannya. Dan yang lain ada yang nantinya ke Baitullah hakikat. Bertemu Allah dan Rasul di tempat itu. Sesuai dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah tempat yang paling tinggi. Kami datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu cita-cita kita. Makanya ada bahasa orang tasawuf, kami tidak cinta surga dan tidak takut neraka. Yang kami harapkan adalah kasih sayangnya Allah dan Rasul. Itulah dia, saudaraku. Nah, tapi walaupun kita tidak di Baitullah, hakikat kembalinya ya lumayan di surga, tidak di neraka. Tapi kan sekali sepekan ya, katakanlah sekali sepekan ya, setiap hari Jumat, semua ahli surga akan diundang oleh Allah Rasul ke Baitullah hakikat.
untuk bertemu Allah yang tidak nyata Allah, mereka nyata Rasul. Waktu itu mereka melihat Allah dan Rasul seperti bulan purnama, terang dan menerangi. Nah, begitu saudaraku. Nah, inilah kisah itu. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan suara jenazah yang ruhnya masih terjebak, hancur kita, apalagi mendengar suara Allah. Itu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, 124.313 orang mereka itu. Ya kan begitu sifatnya. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah, makanya Allah berbicara, bersuara berkata kepada semua manusia, termasuk Nabi Adam sampai Nabi Isa, di balik hijab, di balik tabir, atau melalui Rasul tadi saudaraku. Ada keterangannya Pak Abu Fikri? Ada. Oke, kita lihat keterangannya ya. Nah, ini keterangannya ya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan ya. Min warai hijabi aw yursila rasulah wa yuhya bi iznihi ma yasha'u innahu aliyyu hakim. Begitu keterangannya. Apa terjemahannya? Tak mungkin bagi manusia, ya manusia mana saja dari Adam sampai Isa seterusnya, bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan cara perantara, ya, perantara wahyu, atau di belakang tabir hijab, atau dengan utusan yang diutus lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah, dan apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ini ada pada surat Asy-Syu'ara, surat nomor 42 ayat 51. Jadi tidak mungkin Allah mau berbicara kepada manusia walaupun dia adalah seorang nabi, statusnya rasul, langsung tidak. Nah, itu. Jadi para nabi-nabi sampai Nabi Isa itu mendapat wahyu daripada Allah. Itu gimana itu maksudnya Pak Abu? Ya tetap dari rasul yang dirasulkan tadi. Dari sifatnya Allah tadi, dari wujud sertanya Allah tadi. Makanya beliau adalah rasul yang dirasulkan, Muhammad tadi. Rasul yang dirasulkan, sedangkan Nabi Adam sampai Isa adalah rasul-rasul. Ya, rasul yang diutus oleh rasul gitu. Nah, itulah makanya Muhammad wujud serta Allah itu pangkatnya SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang lain adalah alaihi salam. Ini yang tidak kita pahami di akhir zaman. Nah, begitu saudaraku. Oke. Nah, kembali kita kepada situasi dan kondisi berada dalam rumah tadi. Berada dalam Ka'bah tadi. Yang tidak jihad yang 6. Yang kita cari adalah Allah. Tidak mungkin. Carilah Rasulnya. Cari Rasul. Tidak mungkin. Carilah Nabinya. Tidak ketemu. Maka carilah Sang Mujaddid. Atau Al-Ulama wa Rasul Anbiya. Maka bertemulah kita dengan yang ke-15. Maka semua kelompok-kelompok muslim mengklaim yang Mujaddid ke-15 itu adalah guru mereka. Silakan saja, tidak apa-apa. Silakan saja. Yang penting memang kriteria dia sebagai Al-Ulama Warasatul Anbiya pas. Mujaddid pas, silakan saja. Nah, sebatas ini, ingat, sebatas ini, dia hanya sosok. Dia adalah bayangan daripada keberadaan sejatinya. Dia adalah tubuh badan jasad. Dia adalah hadapan saudaraku, bukan sembahan. Ya. Guru Anda, mursyid Anda, kiai Anda, pembina Anda yang Anda lihat seketika sholat mau dimulai, tidak lebih daripada hadapan. Bukan sembahan, hadapan. Nah, kepada beliau itulah kita berucap, kita melapor, bahwa kita hendak berjalan menuju Allah serta Rasul. Apa bunyinya? Contoh, niat sholat subuh. Nah, niat sholat subuh inilah bentuk kita melaporkan perjalanan kita menuju Allah dan Rasul berkat ajaran yang beliau sampaikan kepada kita. Sebagai penghargaan kita kepada beliau. Apa bunyinya? Usolli subuhi raka'ataini mustaqbil qiblatan ada lillahi ta'ala
Wahai guru, syekh mursyid, pembinaku, aku menyengaja menghubungkan rasa diriku kepada Allah dan Rasul di tempat pertemuan dengan Tuhan, yaitu 2 rakaat namanya subuh. Aku hadapkan wajahku kepada kiblat, tapi terakhir adalah lillahi ta'ala, yaitu kepada yang bagi Allah, yang ianya di atas. Kan jelas kalimat ini. Nah, inilah yang disebut dengan qasad ta'arat ta'yin itu. Qasad itu artinya menyengajakan sembahyang. Ta'arat itu menyatakan fardunya. Ta'yin menentukan waktunya. Jadi yang menyengajakan sembahyang tadi, ya, menyatakan fardunya, menentukan waktunya adalah rasa diri kita. Bukan matahari, bukan bulan, bukan koko ayam. Kenapa? Karena kita sudah masuk kepada dimensi yang tidak ada ruang, tidak ada waktu. Kalau sudah berbicara Allah dan Rasul, berarti tidak ada ruang, tidak ada waktu. Inilah pula sebab kenapa adanya sholat jamak qashar dalam beberapa sholat yang ditentukan oleh Allah dan Rasul untuk semua kaum. Nah, begitu saudaraku. Nah, jadi ya kita hanya melapor saja, menginformasikan bahwa aku, wahai guruku, kiaiku, ulamaku, mursyidku, pembinaku, hendak berjalan menuju Allah dan Rasul. Hendak menyatukan rasa diriku kepada Rasul dengan Allah di dalam sholat. Selesai, maka habislah semua bayangan tadi. Mulai pada pembina kita, mursyid guru tadi, Ka'bah, Masjidil Haram, Maqam Ibrahim, semuanya habis. Maka fokuslah kita kepada rasa diri. Rasa diri kita. Karena yang sholat itu adalah kita. Ruh tadi, mukmin tadi. Siapakah ruh? Namanya mukmin. Siapakah ianya? Ada rasa kita. Rasa inilah diri kita sebenarnya diri. Disatukan rasa ini kepada rasanya Muhammad. Rasulullah. Bukan Nabi. Rasulullah. Yang ianya serta Allah. Yang ianya dengan Allah. Yang ianya bersama Allah. Sudah menyatu dia. Nah, penyatuan ini kita temukan dalam konsep kesempurnaan hakikat takbiratul ikram. Apa bunyinya? Ada 4. Pertama, mi'raj. Mulai kita bernama insan. Seketika dalam hati kan insan nama kita tuh. Keluar dari tubuh namanya ruh. Bertemu dengan Allah dan Rasul. Di tempat kita menyatakan pamitan tadi. Nama kita mukmin. Seketika kita menjelma menjadi cahaya. Menyatu dengan Rasul serta Allah. Nama kita adalah nur. Itu mi'raj namanya. Nah, seketika menyatu rasa kita dengan rasa Rasul, Rasul itu dengan Allah, maka dia membaur. Sehingga yang terjadi adalah jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara antara kita dengan Rasul, Rasul dengan Allah. Waktu itu disebut dengan ikram. Tenggelam dalam laut kasih sayangnya Allah dan Rasul. Di situ. Nah, itu. Yang ketiga adalah tawakal. Menyerahkan diri. Menyerahkan rasa. Menyerahkan kesadaran. Nah, itulah tawakal namanya. Yang keempat adalah munajat. Tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbahasa. Kita disebut munajat atau berbisik dengan Rasul dan Allah. Di situ, pada saat itu. Yang tidak disebut dengan ruang dan tidak pula disebut dengan waktu. Inilah hakikat sholat, saudaraku. Nah, itu. Jadi seketika kita sholat berjamaah kan enak, kita jadi makmum. Tinggal mendengarkan imam membacakan Al-Fatihah. Surat-surat. Cuma seketika kita ruku, ya kita menyebut sesuatu yang kita pahami. Iktidal juga begitu. Ya, waktu ruku kita berkata Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Sucilah Engkau ya Allah. Besarlah Engkau ya Allah. Terpujilah Engkau ya Allah. Maka bertanya Allah kepada kita.
Bertanya Rasul kepada kita, siapa yang engkau sucikan? Engkau ya Allah, engkau ya Rasulullah. Siapa yang engkau besarkan? Engkau ya Allah, engkau ya Rasulullah. Siapa yang engkau pujikan? Engkau ya Allah, engkau ya Rasulullah. Engkaulah, engkaulah. Tentu Allah tersenyum. Rasul pun tertawa. Kenapa? Ya bagaimana mungkin orang kotor kayak kita mau mensucikan Allah. Ya, dengan kata-kata subhana itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin yang kecil kayak kita ini mau membesarkan Allah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita tidak memuji Allah? Tidak mungkin. Jangankan untuk mensucikan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah. Mensucikan Rasul saja tidak masuk. Membesarkan Rasul saja tidak masuk. Memuji Rasul saja tidak masuk. Yang ada adalah seketika kita sedang ruku itu, kitalah yang dibersihkan, kitalah yang dibesarkan jiwa kita sehingga kita kuat dan sabar, dan kitalah yang dipujikan oleh Allah dan Rasul di atas alam semesta. Di atas alam semesta. Artinya tidak di alam lagi. Sehingga tak satu pun malaikat langit dan malaikat bumi yang tidak kenal siapa kita. Termasuk penduduknya. Semuanya kenal dengan kita, saudara. Makanya orang-orang kayak kita, tasawuf ini, orang hakikat ini tidak butuh pujian manusia. Tidak perlu. Karena kita sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya di tempat yang tinggi. Nah, begitu juga seketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Tuhanku engkau hamdu. Siapa itu hamdu? Mil'us samawati mil'ul ardi. Sepenuh-penuh langit, sepenuh-penuh bumi dan sesudahnya. Engkaulah Tuhan. Wahai hamdu. Hamdu itu adalah wujud serta Allah. Suara Allah, kata Allah tidak nyata pada beliau. Perintah Allah, larangan Allah tidak nyata pada beliau. Makanya dia dikatakan Tuhan. Dia menunjuk kepada Rasulullah SAW, saudaraku. Tidak kepada Allah, kepada Rasulullah tadi. Nah, jadi momentum inilah yang kita lihat di dalam sholat kita. Yang kita dengar dalam sholat kita, yang kita rasakan dalam sholat kita. Tidak ada lagi suara kata, tidak lagi ucapan. Kita sudah paham. Tenggelam kita dalam pengetahuan itu. Begitu juga seketika membaca Al-Fatihah. Itu sejarahnya panjang. Ya, dan ini nanti akan kita ceritakan pada video berikutnya. Kalau yang sekarang itu udah usah kita ceritakan, tadi kepanjangan durasi. Nah, itu saudaraku. Termasuk nanti kita akan beratahiyat, bersolawat. Semuanya. Insya Allah kita ceritakan pada video berikutnya. Nah, kira-kira itu saja saudaraku. Rute perjalanan kerohanian kita menuju Allah. Ya, jadi ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita dibawa ke Mekah. Sudah sampai di Mekah, dibawa ke Masjidil Haram. Sudah sampai di situ, dibawa ke Maqam Ibrahim. Sudah dibawa kepada Ka'bah. Sudah dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Disitulah kita bertemu Allah yang tidak nyata Allah, melainkan Rasul. Bertemu Rasul yang tidak nyata Rasul, melainkan nyata Nabi. Bertemu Nabi yang tidak nyata Nabi, melainkan nyata para mujaddid, para al-ulama wa rasul anbiya yang kita sebut dengan pembina, mursyid, kiai, ustadz atau guru kita yang mengajarkan kajian ini. Ingat, mereka bukan Tuhan, mereka bukan sembahan, tapi mereka adalah hadapan. Kepada mereka inilah kita berpamitan untuk pergi menuju Allah dan Rasul di dalam sholat. Yaitu menyatukan rasa kita dengan Rasul, Rasul itu dengan Allah. Oh ya Pak Abu Fikri, sebelum ini ditutup, tolong jelaskan. Apa tandanya kita sudah bertemu Rasul dalam sholat? Karena kita menyatukan rasa kita kepada beliau. Ya dengan zon, dengan persangkaan, dengan persepsi. Kalau kita sudah menyangka, sudah merasa bertemu dengan Rasul, terasa sejuk dalam batin kita, maka itulah dia. Artinya sudah bertemu dengan Rasul, sudah bertemu dengan Allah. Menyatu dengan Rasul, sudah menyatu dengan Allah. Itulah zon, itulah persangkaan, itulah persepsi. Apakah itu bisa dibenarkan Pak Abu? Jawabnya bisa. Kenapa? Karena Allah meletakkan hak ketuhanan itu kepada diri kita. Apa kata Allah melalui Rasul? Kata Rasul melalui nabinya, kata beliau adalah Ana indazani abdi bih.
In zona khairu fa khairu, in zona syarru fa syarru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka baik, maka baiklah untuk dia. Bersangka buruk, maka buruklah untuk dia. Termasuk masalah ini, dia bersangka sudah bertemu dengan Rasul dalam sholatnya, serta Allah, maka sudah bertemulah dia. Begitulah cerita keyakinan itu, saudara. Walaupun keyakinan kita, zon kita, belum tentu benar Allah Rasul. Tapi Allah sudah menilai itu sebuah kebenaran bagi kita saat itu. Makanya kita tidak boleh puas hari ini. Teruslah berjalan dan berjalan. Mencari dan mencari dan menyelami sampai kita bertemu hakikatnya, saudaraku. Meskipun nanti kita mati sebelum menemukan hakikat itu, tapi kita sudah berjalan menuju dia dengan cara ini. Itu, saudaraku. Maka saya katakan dari dulu, siapapun yang paling hebat, yang paling benar hakikat ma'rifatnya, seketika bertemu dengan Allah, diadu kebenarannya, tidak mungkin sama dengan Allah dan Rasul. Tidak mungkin. Artinya, boleh jadi Allah itu sudah benar tapi nilainya kecil. Boleh jadi itu belum benar. Tapi sudah dibenarkan karena dia sudah berjalan menuju Allah dan Rasul di dalam sholatnya. Jadi tidak perlu kita ragu. Yang penting kita berjalan terus kepada Allah dan Rasul. Dengan niat baik dan ikhlas, tulus kepadanya. Itu, saudaraku. Oke? Nah, jadi dengan zon, dengan persangka, dengan persepsi. Ya, tidak ada sesuatu yang pasti di hadapan Allah bagi kita. Tapi bagi Allah itu semuanya pasti. Tetap akan dinilai dengan nilai yang baik. Yang penting kita berjuang, berjalan dan terus kepada dia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.